Jemaat, mari kita habiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian nats pembimbing kita 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 44. Dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih cenderung melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Kami sering mengorbankan kepentingan sesama kami demi kepentingan diri sendiri. Ampunilah dan sucikanlah kami ya Bapa pengasih, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah saudara-saudaraku, berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat, saya mohon berdiri selaku tanda kesiapan kita menyambut dan melaksanakan amanat hidup baru. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tunjukkan
tunjukkanlah itu kepada kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah kami, sebab Engkaulah Allah penyelamat kami. Dengarlah saudara-saudaraku amanat hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu pagi ini secara live streaming di Jemaat GPI Ebenezer Fakfak, kita akan membaca dan merenungkan firman dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja 4 ayat 42 hingga 44. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Kami bersyukur menyambut mentari baru anugerah pemberian Tuhan. Juga bulan pengabdian dan pelayanan baru Agustus 2021. Kami juga menyambut kesempatan terbaik Tuhan anugerahkan kami beribadah minggu secara live streaming di jemaat milikmu, Jemaat GPI Ebenezer Fakfak. Pada masa pandemi ini, kami rindu membaca sabda firman. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi pengertian dan pemahaman, supaya kami mengamalkan kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 hingga 44. Beginilah bunyi firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Saya beri judul sederhana pemberitaan firman pagi ini, Allah menolong kita mengatasi masalah. Judul ini terinspirasi dari tema mingguan GPI Papua, saling berbagi menopang kehidupan. Situasi dunia kita saat ini sungguh sangat tidak menggembirakan. Malah sebaliknya, kita harus jujur, kita jalani hidup serba terbatas. Ada ketakutan, ada kecemasan dalam kehidupan kita karena masih adanya ancaman virus corona yang mematikan itu atau pandemi COVID-19. Dampak terkini yang sangat tren atau viral di mana-mana adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM kalau di fak-fak dalam skala mikro atau kecil. Ironisnya, semua pihak dalam tatanan masyarakat tidak terkecuali terkena dampak atas penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut. Bahkan yang paling merasakan dampak besar dari proses penerapan PPKM ini adalah masyarakat kalangan kecil. Mereka pelaku usaha mikro atau usaha kecil yang karena proses penerapan PPKM ini jam-jam usaha dan kerja mereka menjadi terbatas. Kita membayangkan kalau mereka yang berjualan di jam tengah malam ke atas, sekarang ini kiosnya tidak bisa terbuka lagi karena penerapan PPKM. Sungutan ada di mana-mana, keluhan ada di mana-mana. Termasuk pertanyaan, dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, apakah pertolongan Tuhan masih berlaku? Di manakah Tuhan kita sehingga kita masih tetap terperangkap dalam situasi ancaman virus corona yang mematikan itu? Mari kita lihat jawaban Tuhan atas situasi tidak mudah juga yang dialami oleh Nabi Elisa dan kurang lebih 100 orang pada satu kesempatan menurut catatan firman Tuhan bacaan kita tadi. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 hingga 44. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal menurut saya yang dapat kita pelajari sekaligus maknai sebagai pelajaran iman melalui teks firman ini. Pertama adalah niat untuk memberi, tindakan nyata, the real action. Orang Israel punya tradisi keagamaan, ulu hasil dari semua jenis tanaman atau hasil peternakan mereka harus dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dalam proses itu, para imam, orang-orang utusan dan pilihan Allah mendapat bagian di dalamnya. Hingga satu ketika ada seseorang yang menghampiri mendatangi Nabi Elisa membawa ulu hasilnya
yaitu 20 roti jelai dan gandum yang baru. Sebagai tuan rumah, Elisa menggerakkan atau mempersilahkan pelayannya untuk segera menghidangkan roti dan gandum itu kepada para tamu yang ada saat itu. Tetapi ada kegelisahan dari pelayan Nabi Elisa. Sebab tamu yang ada berjumlah 100 orang, tetapi makanan yang tersedia hanya 20. Artinya, secara prosentase hitung-hitungan matematis, hanya 20 orang yang akan menikmati atau 20% akan menikmati hidangan itu. Sedangkan 80% atau 80 orang tidak akan dapat menikmati. Tetapi pelajaran berharga dari niat ini ialah bahwa ada tindakan nyata memberi apa adanya kepada Tuhan berdasarkan hasil yang dimiliki atau diterima. Bukan soal banyak atau sedikit. Bukan soal besar atau kecil jumlahnya. Tetapi niat untuk memberi. Pertama-tama dari seseorang yang menghampiri Nabi Elisa. Dan kemudian niat tulus dari Nabi sebagai tuan rumah untuk memberi apa adanya kepada para tamu yang hadir pada waktu. Yang kedua, keteguhan dan keyakinan iman. Secara sadar memang Nabi Elisa mengakui bahwa jumlah yang tersedia itu tentu tidak cukup untuk dihidangkan dan dinikmati oleh tamu yang ada. Tetapi lihatlah keyakinan dan keteguhan Nabi Elisa. Bawalah, hidangkanlah, berilah mereka makan. Sebab firman Tuhan mengatakan, orang-orang itu akan makan dan akan ada sisanya. Satu kepastian iman terhadap janji Allah yang tidak pernah tidak terkabul. Satu kepastian iman bahwa Allah sanggup menolong umatnya saat dia berserah total kepada Allah. Dan dalam konteks perjanjian baru juga Yesus nyatakan itu. Bahwa 5 roti dan 2 ekor ikan bisa dinikmati oleh ribuan orang. Bahkan ada sisa 12 baku dalam catatan kitab-kitab Injil. Dan hitung-hitungan manusia memang tidak menjadi hitung-hitungan Allah. Keyakinan dan keteguhan iman Nabi Elisa yang begitu kuat dan kokoh menghasilkan tanda mujizat Allah bahwa 20 roti jelai dan gandum baru yang disuguhkan kepada para tetamu yang jumlahnya 100 orang itu setelah dinikmati bahkan ada sisanya. Keraguan-raguan yang muncul di awal oleh para pelayan dari Nabi Elisa semua ditepis dengan cara Allah yang luar biasa bahwa ialah sumber berkat yang berkelimpahan kepada umatnya. Bahwa saat kita yakin, saat umatnya berserah diri secara total, meskipun dalam situasi yang tidak mudah dan sangat sulit, penuh tekanan, Allah sanggup memberi pertolongan. Allah sanggup memberi jalan keluar terbaik.
karena ia sumber berkat. Bahkan berkatnya berlimpah ruah atas kehidupan umat yang berserah diri total padanya. Dan hal yang ketiga yang dapat kita tarik dari kisah ini, setelah niat baik atau tindakan nyata, setelah keteguhan dan keyakinan iman yang kuat kokoh kepada Allah, maka Allah sumber berkat rejeki itu adalah menjadi sentral spiritual kehidupan rohani umatnya. Artinya, dengan kisah ini Nabi Elisa ingin merefresh, menyegarkan tanda ingat kita bahwa dalam situasi apapun yang serba sulit, kadangkala kita ditekan karena situasi-situasi kehidupan yang tidak mudah. Elisa mengingatkan, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah bahkan sanggup memberi pertolongan kepada umatnya tepat pada waktunya. Seperti yang ia alami bersama dengan mereka yang ada di sekitarnya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua memberi tema bulanan memperkokoh solidaritas kebangsaan. Ini tentu berhubungan dengan bulan Agustus sebagai bulan penuh anugerah bagi bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang akan menikmati perayaan ulang tahun 17 Agustus yang akan datang. Tetapi tema mingguan adalah saling berbagi, menopang kehidupan. Pertanyaannya, apa yang mesti dibagi untuk menopang kehidupan kita? Problem sosial kita terbesar saat ini adalah bahwa kita sementara berperang dengan virus corona yang mematikan itu. Kontribusi atau sumbangsi sederhana kita dalam rangka memperkokoh solidaritas kebangsaan dan cara sederhana kita saling berbagi untuk menopang kehidupan ialah dengan cara mentaati, menerapkan secara disiplin protokoler kesehatan. Sebab itulah cara sederhana kita untuk menjaga solidaritas kebersamaan kebangsaan kita. Saat kita menyelamatkan diri kita, kita menyelamatkan anak bangsa yang lain yang ada di sekitar kita. Saat kita secara tegas, disiplin, mempraktekkan protokoler kesehatan, kita sesungguhnya sementara berbagi kebaikan bagi sesama anak bangsa untuk menopang hidupnya tidak tertular dengan virus yang mematikan ini. Jadi kita tidak perlu membayangkan cara berbagi yang besar, cara menjaga memperkokoh solidaritas kebangsaan dengan tindakan-tindakan yang besar. Tetapi marilah kita lakukan hal-hal yang sederhana, simpel, kecil, tetapi membawa dampak besar untuk keutuhan kehidupan kebangsaan kita, untuk keselamatan diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Itulah cara sederhana kita berbagi untuk saling menopang kehidupan. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, sama-sama menyatakan pengakuan iman di hadapan Allah dengan mengucapkan ikrar iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan ini. Amin. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa dan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah penuh kasih dan sayang yang terus ada untuk kami. Meskipun kami akui kehidupan kami penuh dengan tantangan, tidak mudah kami jalani. Apalagi pada masa pandemi COVID-19, segala hal menjadi terbatas. Tetapi kami percaya sungguh kasih dan setia, pertolongan dan pemberkatan Tuhan bagi kami tidak pernah terbatas. Terima kasih, kami bersyukur menyambut kesempatan beribadah minggu secara live streaming di jemaat milik-Mu, Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak. Terima kasih
untuk kesempatan terbaik ini. Kami yakin sungguh Tuhan sempurnakan cara kami ini menjawab, memenuhi kerinduan umat, supaya kami semua sehati, bersekutu, bersaksi, melayani Tuhan. Meskipun kami tidak secara dekat dalam satu persekutuan di rumah-Mu. Kami yang beribadah, para pelayan, dengan dukungan anak-anak Tuhan, Bapak Ibu kekasih, pada proses ibadah live streaming ini, juga umat-Mu yang ada di rumah-rumah doa mereka, rumah-rumah dan bilik-bilik pergumulan mereka yang ikut bersama. Tuhan sambut semua hati dan kerinduan kami untuk membawa harapan-harapan kami. Kami bersyukur untuk peristiwa-peristiwa baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Pertambahan setahun usia umat-Mu secara pribadi maupun hut pernikahan. Diberkatilah umat-Mu yang berbahagia di usbu yang kami telah lewati, juga di usbu kerja yang baru ini. Supaya sukacita, berkat ilahi mereka rasakan dan terus menikmati umur panjang, kesehatan baik secara pribadi maupun keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pusat pemerintahan Bapak Presiden, Bapak Wakil dan jajaran menteri, maupun di pusat-pusat pemerintahan daerah, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten Fakfak. Diberkatilah para pelayan-Mu, supaya mereka melayani rakyat dengan hati yang tulus. Di masa pandemi ini, kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah strategis pemerintah, pusat maupun daerah, Tuhan sambut. Kesadaran kami warga masyarakat, kami nyatakan supaya segera dengan perkenan Tuhan, kami boleh mengakhiri masalah sosial terbesar di muka bumi ini. Kami boleh lepas bebas dari ancaman wabah COVID-19 ini. Langkah-langkah strategis para tenaga medis sebagai garda terdepan, Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk mereka yang terpapar, Tuhan sembuhkan oleh biru-biru darah Yesus. Bahkan yang sudah merenggut nyawa, Tuhan beri penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tutup bungkus para medis, pelaku-pelaku kesehatan yang melayani warga yang terpapar dengan kuasa Roh Kudus. Tutup bungkus kami, warga masyarakat, warga jemaat GPI Ebenezer Fakfak dengan kuasa darah-Mu, supaya kami terpelihara. Kami disucikan, ditahirkan, dan bebas lepas dari ancaman kehidupan, ancaman virus corona yang mematikan ini. Berkati pemerintah dengan kebijakan pelayanan pembangunan masyarakat khusus di Kabupaten Fakfak. Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati beserta semua jajarannya, Tuhan sambut semua kebijakan-kebijakan strategis untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan warga masyarakat. Teristimewa menghadirkan keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif. Fakfak menjadi rumah damai bersama. Papua Barat, Papua menjadi rumah damai bersama. Kami nikmati kehidupan ini bebas dari hal-hal yang mengancam dan membahayakan kami. Indonesia menjadi rumah bersama yang damai dan aman. Kami berdoa untuk gereja-Mu di dunia, di Asia, di Indonesia, Gereja Protestan Indonesia di Papua, dengan semua gereja saudara di tanah ini, Tuhan berkati. Gerakan-gerakan oikumenis Tuhan sambut untuk bisa bergandeng tangan para pelayan pemimpin gereja sebagai satu hati untuk menghadirkan shalom Allah melalui tindakan-tindakan nyata pelayanan di muka bumi ini, khusus di tanah Papua, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Pimpinan GPI Papua Sinode maupun klasis, bahkan di jemaat, Tuhan berkati. Semua kebijakan strategis pelayanan dari lingkup Sinode GPI Papua, bahkan khusus klasis Fakfak, Tuhan berkati. Semua berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Agenda-agenda sinodal dan klasis yang masih terbatas karena masa pandemi ini, cara-cara Tuhan akan ada untuk kami bisa memenuhinya. Kami berdoa untuk pelayanan di jemaat milik-Mu, Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak. Kami berduka
bersama dengan keluarga-keluarga milik Tuhan. Keluarga Erubun di sektor Gloria atas berpulangnya almarhum Bapak Kartono Erubun. Juga keluarga Hatumesen Patiasina di sektor Irene atas dipanggil pulangnya bayi Nona Ayudini Hatumesen juga sudah dimakamkan kemarin. Dan kami juga berduka sama dengan keluarga besar Padulang Rantai Batara dari sektor Gloria karena berpulangnya hambamu ibu kekasih kami almarhum Ibu Ika Rianti Padulang Rantai Batara di Makassar kemarin malam, dan kini jenazahnya sudah ada di kampung halaman di Tanah Toraja siap dimakamkan. Tuhan beri penghiburan abadi bagi keluarga-keluarga yang berduka. Keluarga Erubun, keluarga Hatumesen Patiasina Kabes, keluarga besar Padulang Rantai Batara. Yakinkan mereka bahwa para kekasih hati mereka yang sudah pergi mendahului dan mengakhiri kehidupan ini sudah mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan karena iman dan percaya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapan pemakaman jenazah almarhum Ibu Ika kami taruh ke dalam tangan-Mu di Tanah Toraja berlangsung dalam perkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu kami berdoa bagi mereka yang masih bergumul dalam kondisi lemah dan sakit, butuh pemulihan, jamahan dan penyembuhan. Saudara Rias Isoga, Bapak Syed Habibu, Bapak Yesaya Ubra, anak Reinhard Rumatora, Bapak Dri Waluyo, juga Ibu Teda Ubra, Bapak Yani Sahuleka, Ibu Doma Kubun, juga Bapak Gilbert Mahulete di Kaimana. Bahkan mereka yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhan jamah dan sembuhkan oleh biru-biru darah Yesus, pulihkan oleh perkenan Tuhan. Orang-orang tua lanjut usia kami, Opa dan Oma Tarumasele, Bapak Wem Tala, Oma Yoto Isuta, Oma Risa Masu, Bapak Tom Yaan, Opa Siahaya, Oma Ecimo, Oma Yota Halele, dan semua orang tua lanjut usia, bahkan orang tua saudara kami. Diberkatilah mereka, tetap kuat, sehat, umur panjang di sepanjang waktu hidup ini. Seluruh umat-Mu dengan keberadaan mereka di situasi terbatas ini, kasih Tuhan terus menopang kami. Kami bersyukur untuk proses belajar mengajar anak-anak kami di tahun pembelajaran baru 2021-22 di semua jenjang pendidikan, termasuk proses registrasi mereka di perguruan tinggi. Tuhan atur di tahun akademik yang baru dan tahun pembelajaran baru ini, anak-anak semakin diberkati dengan roh hikmat, akal budi, kecerdasan. Mereka yang bahkan sudah berpindah ke jenjang studi yang lebih tinggi, dari TK ke SD, SD, SMP, SMP, SMA ke perguruan tinggi. Tuhan dampingi mereka bertumbuh dalam kasih sayang-Mu menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, berhasil berguna di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami yang sementara ini mengikuti pendidikan sebagai calon anggota Polri, Reski, Hindom, Bram, Hepon. Tuhan berkati. Dengan kekuatan ilahi mereka menuntaskan ini untuk menjadi pengabdi setia di lingkungan masyarakat, termasuk Rivaldo Reinhard Tuanahu yang menjalani proses pendidikan di Makobrimob Kelapa II di Jakarta. Semua dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami ini bisa menuntaskannya. Untuk anak-anak kami yang belum berhasil, kami yakin pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan menggenapi janji-Mu untuk keberhasilan studi dan masa depan. Terima kasih kami perangkat pelayan, Tuhan berkati para pelayan khusus yang memberi diri melayani, para tua agama, juga tenaga tata usaha, bendahara jemaat, cleaning service, sopir jemaat. Kami yang selalu memberi diri untuk melayani ibadah-ibadah minggu seperti ini, kantoria, pemain keyboard, operator infokus. Bahkan kali ini tim multimedia yang menjalani fungsi strategis untuk ibadah live streaming perdana di Jemaat Ebenezer Papak. Kakak Rendi, Lesi Lolo, juga Kakak Yandri Palyama, Kakak Brian Somokil, dan teman-teman yang lain, didukung oleh hamba-hamba-Mu sebagai kerumah tanggaan dan teman-teman majelis yang lain di jemaat ini. Tuhan berkati kami semua, pakai kami lebih heran
menjadi alat dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kerja keras beberapa hari ini. Tuhan terus pakai kami untuk di masa ini kami tetap bisa memenuhi kerinduan umat, bersekutu, bersaksi, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan meskipun melalui live streaming. Terima kasih. Berkat ilahi rejeki mengalir bagi kami bersama. Termasuk Tuhan sambut semua kerja keras usaha umat-Mu. Supaya dengan sambutan Tuhan, sumber berkat mengalir bagi kami. Meskipun dalam situasi tidak mudah, kami terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Pegang tangan kami berjalan bersama di usbu kerja baru. Bersama Tuhan, segalanya kami yakin lebih baik. Di dalam nama Yesus kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Dengar dan sahuti doa ini seturut kehendak-Mu, dan selalu satukan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus membawa di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membawa di dunia, tempat pelindung yang agung. Jemaat, mari kita bangkit berdiri menerima amanat pengutusan dan berkat dari Tuhan. Marilah kita kembali ke dalam pergumulan hidup kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan dan derita, diliputi kegelapan gemelut. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat, arahkan hati dan pandangan saudara kepada Tuhan dan terimalah jaminan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.